Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmul Fitriyatul Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang business partnership between Indonesia Teacher Training Colleges and Educational Stakeholder, yaitu kemitraan Bhutan antara perguruan tinggi, pendidikan guru awal, dan pemangku kepentingan pendidikan. Sistem pendidikan Bhutan. Yang pertama ada sistem pendidikan monastik. Sistem pendidikan monastik ini merupakan sistem pendidikan pertama yang ada di Bhutan yang didirikan oleh Raja pertama Bhutan. Dan yang kedua ada sistem pendidikan modern. Sistem pendidikan modern ini sudah ada sejak tahun 1914 yang didirikan oleh Raja ketiga Bhutan, yang dimana pendidikan modern ini mereka mengambil guru dari India dan juga menggunakan bahasa pengajaran bahasa Hindi yang merupakan bahasa nasional India. Bahkan mereka juga kurikulumnya mengikuti kurikulum India. Pada tahun 1962, Raja ketiga Bhutan ini mendirikan beberapa sekolah menengah bahasa Inggris, sehingga beliau banyak dikenal dengan sebutan Father of Modern Bhutan. Pada saat ini, sistem pendidikan Bhutan ini berkembang menjadi lebih banyak bentuk utama, yang meliputi seperti pendidikan biara, pendidikan modern, pendidikan teknik, pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, dan pendidikan menyeluruh. Pada tahun 1968, Raja ketiga Bhutan ini mendirikan Sekolah Tinggi Pendidikan Samse yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan guru pertama di Bhutan. Selanjutnya, partnership atau kemitraan. Kemitraan ini merupakan hubungan antara perguruan tinggi, pelatihan guru, dan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan yang bekerja sama menuju tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu tingkatan. Menurut Bhutan, kemitraan merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan yang ada di antara dua individu ataupun organisasi. Dalam konteks Bhutan, ada 4 jenis kemitraan yang penting dalam program persiapan guru. Yang pertama ada kemitraan antara mahasiswa dan guru pelatihan. Yang kedua ada kemitraan antara kampus dan masyarakat. Yang ketiga ada kemitraan antara perguruan tinggi, keguruan, dan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir ada kemitraan antara perguruan tinggi, keguruan, dan praktisi sekolah. Selanjutnya ada kemitraan perguruan tinggi, keguruan, dan pengembang kurikulum. Yang pertama, Royal Education Council atau REC, yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk menetapkan kurikulum sekolah dari taman kanak-kanak hingga kelas 12 dan program pengembangan profesional guru. Dalam upaya mencapai inovasi pendidikan, REC ini menekankan pentingnya kemitraan dengan sekolah pelatihan guru untuk memastikan lulusan ini dapat mengajarkan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang telah dikembangkan. Yang kedua, ketidakselarasan antara program pelatihan guru dan kurikulum sekolah ini dapat menghambat efektivitas calon guru, sehingga kolaborasi antara pembentuk kurikulum dan sekolah pelatihan ini menjadi krusial. Kemudian, kemitraan dengan masyarakat juga sangat penting, karena dengan adanya kemitraan yang kuat antara masyarakat dan sekolah, ini bisa memberikan manfaat timbal balik yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan guru di Bhutan, dan juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dan harmonis. Selanjutnya, perbandingan kemitraan yang ada di Bhutan dengan kemitraan yang ada di Indonesia. Yang pertama dilihat dari struktur kemitraan. Kemitraan yang ada di Bhutan ini terfokus pada kolaborasi antara perguruan tinggi, pelatihan guru, dan sekolah praktik. Sedangkan di Indonesia, kemitraan ini lebih luas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi internasional. Contohnya yaitu seperti yang ada di Indonesia ini kerjasama antara Indonesia dengan
Australia, yaitu pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua, dilihat dari fokus programnya. Di Bhutan ini, program pelatihan guru di Bhutan sangat menekankan pada nilai-nilai lokal, seperti kebahagiaan nasional bruto atau gross national happiness. Sedangkan di Indonesia ini lebih fokus pada program yang seringkali lebih praktis, berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Dan yang ketiga dilihat dari durasi praktik mengajar. Dalam program PGDE di Bhutan, praktik mengajar ini diperpanjang menjadi 1 semester. Sedangkan di Indonesia, durasi praktik mengajar ini bervariasi tergantung pada program masing-masing yang ada di perguruan tingginya. Dan yang terakhir dilihat dari peran pemangku kepentingan pendidikan. Di Bhutan ini, pemangku kepentingan pendidikan ini seperti Kementerian Pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung program-program pelatihan guru. Sedangkan di Indonesia, banyak pemangku kepentingan pendidikan yang terlibat dalam kemitraan pendidikan termasuk lembaga internasional. Selanjutnya ada argumentasi kritis menurut saya. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan dalam implementasi nilai kebahagiaan nasional. Jadi, negara Bhutan ini lebih mengedepankan konsep Gross National Happiness atau GNH dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih terdidik dan lebih bahagia. Meskipun visi ini sangat idealis, tetapi implementasinya ini seringkali terhambat oleh realitas praktis di lapangan. Kemudian yang argumen kedua yaitu keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak merata. Jadi kemitraan di Bhutan ini melibatkan banyak berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Tetapi keterlibatan pemangku kepentingan ini tidak selalu merata. Jadi yang tidak merata inilah yang menjadi penyebab susah berkembangnya pendidikan yang ada di